Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, kita jumpa kembali dengan saya Imron Rosyadi. Dan pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk menanggapi salah satu apa yang disampaikan oleh tokoh ulama di Indonesia berkaitan dengan dibubarkannya kajian yang rencananya diselenggarakan atau disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ucapan beliau yang menarik saya adalah bahwa salah satu sebab mengapa Ustadz Syafiq ini dibubarkan pengajiannya adalah karena cara penyampaian atau dakwah dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu adalah dakwah dengan kacamata kuda. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kita tentu paham ya apa itu yang dimaksud dengan kacamata kuda. Jadi kalau di daerah saya ada istilahnya dokar, yaitu suatu kendaraan tanpa mesin yang ditarik oleh kuda. Nah, pada kuda ini di matanya dipakaikan kacamata, ya, sehingga sering disebut sebagai kacamata kuda. Tujuan dari kasir memakaikan kacamata di kuda ini bukan untuk gagah-gagahan, atau artinya biar kudanya kelihatan gagah, bagus, ganteng, enggak. Tetapi tujuannya adalah agar jalan dari kuda itu enggak melenceng ke kanan dan ke kiri, artinya lurus ke depan. Nah, ini juga seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh ulama di Indonesia yang menyatakan seperti itu, bahwa dakwah dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini seperti kacamata kuda atau memakai kacamata kuda gitu ya. Nah, terus terang ini saya langsung teringat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu bahwa Rasulullah SAW ketika berdakwah di Makkah pada awal-awal beliau diutus atau juga setelah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, maka pada saat itu orang-orang kafir Quraisy Mekah itu kehilangan akal atau kehilangan cara, kehabisan cara untuk menghentikan bagaimana agar Nabi Muhammad atau Rasulullah ini menghentikan dakwahnya. Karena berbagai cara sudah dilakukan, dengan kekerasan, dengan penghinaan, dengan menyebarkan fitnah, bahwa ancaman, tetapi semua itu tidak menyurutkan langkah dakwah dari Rasulullah SAW. Tibalah kemudian ada satu pendekatan baru dari para kafir Mekah, yaitu mereka mengajak kompromi kepada Rasulullah SAW. Ya, apa yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Mekah itu? Yaitu kalau Rasulullah itu ingin kekayaan, maka akan dijadikan Rasulullah itu orang yang paling kaya.
Kalau ingin Rasulullah itu menjadi orang penguasa, maka akan ditokohkan, akan dijadikan penguasa, akan dijadikan raja. Kalau Rasulullah itu ingin wanita, maka akan dicarikan, dinikahkan dengan wanita yang paling cantik, ya, yang paling diingini oleh Rasulullah. Tapi semuanya itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Sampai gagasan yaitu bagaimana kalau Rasulullah itu mau, ya, satu hari semua orang, baik Rasulullah dan para sahabatnya serta orang-orang Mekah, kafir Mekah itu melakukan cara ibadah menurut agama Islam atau menurut yang didakwahkan oleh Rasulullah. Kemudian di hari yang lain Rasulullah dan para sahabat maka mengikuti cara beribadah orang-orang kafir. Ini mungkin menurut orang-orang kafir itu adalah satu solusi yang win-win solution, katakanlah jalan tengah begitu. Namun apa yang terjadi? Rasulullah SAW tetap menolak jalan atau apa yang diusulkan oleh orang-orang kafir Mekah itu. Rasulullah SAW tetap akan melakukan dakwah seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemenangan, artinya sebagai Islam itu jaya atau beliau menemui ajalnya di dalam dakwah itu. Itulah yang namanya dakwah. Jadi memang kalau menurut saya penyematan kacamata kuda meskipun artinya mungkin dianggap sebagai arti yang negatif, ya. Tetapi kalau kita telusur secara ilmiah, ini justru yang benar. Dakwah itu ya lurus, ya. Lurus artinya isinya, metodenya itu yang lurus. Meskipun ini tentu saja tidak menutup kemungkinan dengan berbagai gaya atau teknik kepada siapa dakwah itu disampaikan. Yang penting makna yang sebenarnya adalah lurus, jangan sampai melenceng. Hal-hal yang tidak prinsip mungkin bisa diakomodir, tetapi konten, prinsip-prinsip tidak bisa dikonfrontir atau harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian saya juga teringat dengan satu kejadian di mana pada suatu ketika Rasulullah SAW itu menggambar garis lurus di tanah. Kemudian di samping kanan kiri garis lurus tersebut Rasulullah menggambar garis-garis bercabang di kanan kiri garis lurus tersebut. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwa Islam ini adalah garis yang lurus dan selainnya adalah garis yang salah. Jadi memang sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kalau dikatakan dakwah Ustaz Syafiq Riza Basalamah itu memakai kacamata kuda, memang kedengarannya itu tidak nyaman. Artinya dianggap tidak tahu situasi, lurus saja, meluncur saja. Tetapi sebetulnya makna yang terkandung di dalamnya apabila kita terima secara ilmiah, itulah yang benar, dakwah yang benar ini. Jadi di dalam menuju Allah melalui jalan Islam itu memang jalan yang lurus atau yang disebut sebagai sirotol mustaqim. Bukankah kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas sirotol mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Oleh karena itu sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, mari kita tidak terpancing, tidak mudah emosi ketika dakwah yang benar, dakwah yang
merujuk pada Rasulullah dan para sahabat atau yang sering disebut sebagai kaum salaf ini memang harus mengalami berbagai ujian, dan ini memang sunatullah seperti itu dari zaman dulu, dari zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad dan juga setelah Nabi Muhammad, termasuk ketika sahabat, tabi'in dan seterusnya itu mengalami gangguan, dan ini memang sudah sunatullah. Allah akan memberikan cobaan kepada siapapun yang menyatakan dirinya orang Islam dan orang yang beriman. Karena sudah dinyatakan bahwa janganlah kamu mengatakan kamu itu sudah beriman atau orang yang beriman, tapi katakanlah bahwa kamu adalah orang Islam, orang yang berserah diri. Karena belum nyata pada kamu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah? Bahwa kalau kita ingin berpegang teguh pada jalan Islam, jalan yang lurus, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu bersiap-siaplah mengalami kendala-kendala. Bukankah Rasulullah juga sudah menyatakan ya dalam salah satu hadisnya bahwa di akhir zaman barang siapa yang akan memegang sunnahku, sunnah Rasulullah, itu seperti bara di tangan, memegang bara. Kalau ditahan terasa panas, tapi kalau dilepas maka lepaslah jalan kebenaran itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan ustaz-ustaz kita yang menyuarakan tentang kebenaran itu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat dan kita senantiasa berada di Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang lurus menuju Allah, menuju surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang belum subscribe video channel saya ini, Ilmu dan Amal channel. Mohon tidak keberatan untuk subscribe dan juga like serta berikan komen agar dakwah kita ini semakin subur dan semakin berikan manfaat yang banyak kepada umat Islam di Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.